Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi. Jadi untuk itu saya ingin mencari ide dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Jadi di sini saya akan membuat aplikasi itu. Saya cari dulu ya. Saya cari dulu ide di Google Scholar. Di Google Scholar ini banyak jurnal-jurnal terkait perancangan. Saya membuat aplikasi persediaan barang berbasis web. Kita lihat di sini ada rancang bangun sistem persediaan. Kita dulu satu ini. Nanti kita pilih salah satu yang mana yang akan kita bikin. Di sini dapat dilihat ada aplikasi persediaan barang PT CAD Solisindo menggunakan metode waterfall. Ini jurnal Maret 2018 milik Agus Junaidi dan Chandra Sumirat, Amik BSI Jakarta. Kita cek jurnalnya. Ini perancangannya untuk use case-nya. Di sini dia login, pilih melihat daftar pesanan. Oke, kita lihat dulu ke bawah lagi. Ini IRD yang dibuatnya. Oke, karena di sini ada IRD, kita bisa membuat aplikasi. Karena perancangan sudah ada, kita tinggal meniruin aja lagi, mengikuti database yang dari jurnal ini. Oke, saya putuskan tadi saya akan merancang aplikasi dari jurnal ini. Aplikasi persediaan barang PT CAD Solisindo. Saya akan buat dulu IRD-nya. IRD ini karena mereka sudah membuat, saya akan langsung menerjemahkan atau merancang database-nya menggunakan localhost php-admin. Menggunakan database SQL-nya di php-admin. Saya buka dulu XAMPP, start. Lalu saya buka lagi browser localhost php-admin. Oke, di sini database-nya kita beri nama apa ya? Oke, karena nama perusahaannya Solisindo, saya buat di sini nama database-nya DB Solisindo. Oke, nama database ini karena sesuai dengan perusahaan itu, saya bikin namanya DB Solisindo. Di sini mereka membuat ada beberapa tabel. Ada karyawan, ada testimoni, ada pesan isi, ada produk barang, ada kategori, ada tujuan pesan. Saya buat satu persatu ya. Saya pertama bikin karyawan dulu. Karyawan. Di sini mereka menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field, 6 kolom. Ini ada 6 kolom. Kolom pertama itu saya maunya dari ID karyawan. Jadi ID karyawan, nama karyawan, ID karyawan, nama karyawan, password karyawan. Oh, berarti ini karyawan langsung login di sini ya. Password karyawan. Terus HP karyawan, email karyawan, HP karyawan. Ini HP ini maksudnya nomor HP ya. Email karyawan, ID kota, terakhir ID kota. ID ini biasanya kita pakai integer saja. Di sini saya mau bikin ID-nya itu auto increment dan sebagai primary key, kirim. Untuk nama di sini saya menggunakan varchar. Varchar sini nama orang mungkin maksimal 50 karakter. Terus password di sini saya pakai teks saja. HP karyawan di sini saya pakai varchar. Varchar nomor HP maksimal oke lah 20 lah. Email karyawan di sini email saya bikin 50 juga lah. Terus ID kota tetap ID integer saja karena jika ID
Saya rasa biasanya itu kita menggunakan angka saja. Oke, lalu simpan. Sudah jadi satu tabel karyawan. Selanjutnya kita bikin, di sini ada ID kota, tapi integrasinya kemana? ID kota, oke, nanti kita bahas lagi. Harusnya jika di karyawan ada ID kota, berarti di sini harusnya ada tabel kota. Tapi saya perhatikan di sini kota tidak ada. Agar ID kota ini tahu kotanya mana, saya akan menambahkan satu tabel kota. Mohon maaf, untuk yang punya jurnal saya tambahkan ya, bukan saya menyalahkan. Tapi saya mau menambahkan tabel kota di tabel ini. Saya bikin dulu kota ya. Saya tambah new, klik new di sini, saya bikin kota, terus cuma ada oke ini aja. ID kota, nama kota. Ini kan ID kota ya, kalau tidak salah ya. Atau saya salah nanti. Oke, sampai situ aja. Kan saya bikin di sini 100 saja. ID kota di sini primary aja, auto increment. Simpan. Maksudnya auto increment ini adalah ID tersebut otomatis akan selalu bertambah tanpa kita bikinkan nilainya seperti ini. Contoh ID kota ya saya tambahkan dulu ya. Ini contoh nambah di database-nya. Saya bikin nama kotanya mungkin di sini Padang. ID kotanya kita kosongkan saja. Terus nama kota keduanya adalah Bukit Tinggi. Kirim. Saya jelajah. ID kota itu otomatis. Itulah fungsinya auto increment. Jadi struktur, jika saya menggunakan ID kota auto increment, dia berarti otomatis membuat sendiri kodenya. Mungkin untuk penjelasan secara detailnya silahkan search di Google apa itu auto increment, tapi berdasarkan fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya kita pilih di sini ada pesan. Pesan di sini katanya terhubung dengan karyawan. Kita lihat apa yang menghubungkan antara pesan dan karyawan. Oke, di sini ada ID karyawan, di sini ada pesan. Berarti foreign key antara karyawan dan pesan itu ada di ID karyawan. Saya bikin lagi di sini satu tabel pesan. Lalu di sini saya hitung ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Ada 6. Terus di sini 1 2 3 4 tambah 2 lagi. Yang pertama itu adalah nomor transaksi. Nomor transaksi mungkin di sini saya menggunakan voucher karena akan seperti nomor-nomor faktur nanti ini. Saya bikin di sini menjadi 25 saja. Terus status pesannya. Status pesan di sini, oke saya kasih voucher aja. 15. Terus ID karyawan integer ya. ID admin integer. Jam pesan, tanggal pesan. Jam pesan sama tanggal pesan. Karena jam pesan sama tanggal pesan di sini sudah ada, jadi saya bikin aja di sini. Saya ikuti aja dulu. Jam pesan, time, tanggal pesan, date. Jadi di sini saya bikin jam pesan time, tanggal pesan date. Oke, ada yang kurang? Oke, sudah cukup. Untuk ID nomor transaksi ini saya jadikan primary key tapi bukan auto increment. Untuk auto increment itu hanya tipe datanya integer. Oke, lalu simpan. Sudah 3 tabel yang saya bikin dari DB Solisindo. Selanjutnya saya akan membuat tujuan pesan. Oh, ini maksud kota itu yang pesan tadi ya. Tapi kenapa dia
berhubungannya ke sini nih, ke karyawan. Oke, saya hapus dulu yang ID kota tadi. Saya hapus sementara dulu. Saya ikuti dulu yang dari mereka. Tujuan pesan. Di sini ada tujuan pesan. Di tujuan pesan ada 4, ada ID kota, nama cabang, ID kota, nama cabang, alamat dan nama kota. Alamat, nama kota. Seperti biasa, ID kota ini integer, saya kasih auto increment dan sebagai primary. Terus nama cabang, varchar 50. Alamat saya kasih teks. Nama kota saya kasih varchar saja. Kota 50. Lalu simpan. Selanjutnya ini kalau saya perhatikan ya, antara pesan sama tujuan pesan, pada pesan ini tidak ada ID kota. Harusnya jika dia seperti ini perancangannya, berarti yang berhubungan sama pesan dan tujuan pesan itu adalah salah satunya. Penghubungnya tidak ada. Di sini antara penghubung sama pesan dan tujuan pesan itu tidak ada. Malah untuk ID kota itu berada di karyawan. Oke, saya perbaiki dulu ya. Ini bukan maksud salah ya, mungkin mereka punya tujuan lain. Tapi saya coba perbaiki benarnya gimana. Karena di sini ID kotanya tidak terhubung sama pesan, hanya terhubung sama karyawan. Itu saya mau memindahkan dulu ID kota ini di tabel pesan. ID kota saya hapus yang ada di karyawan. Terus saya pilih pesan, tujuan pesan. Di sini biar saya tidak bingung ya, biar yang lain juga tidak bingung. Di sini mungkin ID kota itu yang pada tujuan pesan itu mau saya perbaiki dulu. Jadi bukan di sini namanya tujuan pesan. Jadi biar seragam. Maksudnya ID kota ini ada tujuan pesan, jadi ID kota pada tujuan pesan itu saya rubah dulu namanya. ID tujuan pesan. Oke. Terus pada pesan saya tambahkan satu ID lagi untuk menghubungkan antara tujuan pesan dan pesannya. Saya taruh di bawah ID karyawan. ID pesan. Oke. Selanjutnya di pesan isi. Di pesan isi ini adalah pesan isi. Ini adalah rincian dari pesanannya, seperti barang-barangnya apa aja. Di sini mereka ada 3 ya. Kami minta di sini 3 kolom. Yang pertama itu ID produk. ID produk. Selanjutnya ada nomor transaksi. Kenapa ada nomor transaksi? Karena nomor transaksi di sini fungsinya, saya samakan lah namanya. Di pesan dari nomor transaksi berapa? Nomor transaksi di sini 25, oke, sini sama-sama 25. Nomor transaksi ini fungsinya untuk menghubungkan antara pesan dan pesan isi. Jadi di sini ada nomor transaksi, lalu di sini ada jumlah dari produk yang dipesan. Lalu saya simpan. Di sini tidak ada primary key. Agar dia ada primary key, saya mau menambahkan primary key dulu ya di awal, at beginning of tabel 1. Di sini saya bikin ID pesan isi.
Saya jadikan dia primary di sini. Auto command dan primary. Oke, selanjutnya di sini ada ID produk. Jadi jika kita lihat untuk pesan dan pesan isi itu sudah terhubung melalui nomor transaksi penghubungnya. Lalu pesan isi dan produk itu terhubung dari ID produk ini. ID produk pada pesan isi dan ID produk pada produk gambar, produk atau barang ini. Oke, kita bikin dulu satu lagi tabel produk aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 field. Produk terus 8. Yang paling pertama itu ID produk integer. Selanjutnya kode produk, siapa tahu dia menggunakan barcode. Terus ID kategori, nama produk, deskripsi, lalu cat produk, keterangan dari produk itu, stok dan gambar, stok lalu gambar. Oke, tipe datanya kita apakan ya, kita sesuaikan ya. Di sini ID produk saya jadikan dia auto increment. Lalu kode produk ini saya bikin varchar 100 lah. Jadi kategori integer, nama produk itu saya bikin varchar 100 juga. Deskripsi saya bikin varchar juga 100. Ini maksudnya kenapa saya bikin misalnya varchar 100 untuk kode produk, varchar 100 adalah ini 100 karakter. Jadi misalnya untuk nama produk jika lebih dari 100 karakter, dia akan otomatis terpotong yang tersimpan hanya 100 karakter. Makanya saya bikin aja 100 untuk nama produk, kira-kira saya mungkin sampai nama produk itu 100 karakter. Terus keterangan produk ini varchar juga 100. Stok integer, gambar ini saya kasih varchar. Ini nama gambar nanti, bukan file ya, tapi hanya nama gambar. Ini simpan sini, oke. Jika sudah, klik simpan. Sudah jadi. Untuk solusindo kita 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 tabel. Kita cek lagi. Tabel yang kurang kita adalah kategori. Saya tambahkan kategori dulu. Kategori ada 2. ID kategori. Nama kategori. Untuk panjangnya 100, ID kategori saya kasih di sini auto increment, simpan. Lalu di sini kita ada satu lagi namanya testimoni. Testimoni itu terhubung dengan karyawan. Di karyawan mungkin memberikan testimoni atau gimana nih maksudnya. Status testi, tanggal, ID karyawan. Kita copy dulu, testimoni, namanya testimoni. Terus testimoni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada ID underscore testi, lalu testimoni, status testi, testimoni, status testi, ada ID admin, ada ID karyawan, ID admin, ID karyawan, tanggal,
ID testimoni saya bikin auto increment. Testimoni varchar 100, mungkin boleh panjang nih. Teks statusnya varchar, mungkin statusnya cuma 15. ID admin, ID karyawan, terus tanggal, date, simpan. Oke, di sini bisa dilihat ada ID admin ya. ID admin di sini. Mungkin kita akan tambahkan satu tabel untuk admin biar si admin ini punya nama nanti. ID admin, username, password, nama lengkap. Kirim, simpan. Oke, untuk perencanaan database dari jurnal itu sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya akan dibuatkan video untuk part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.